Bayangkan ini, kapal induk raksasa AS, USS Gerald R. Ford, mengembara di perairan Karibia seperti hantu perang yang haus darah. Di sisi lain, Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, siap-siap menghadapi badai. Presiden Trump sudah berulang kali ancam serangan darat, CIA dikabarkan siapkan operasi rahasia, dan baru kemarin, pasukan AS rampas kapal tanker minyak Venezuela. Ini bukan film Hollywood, ini realita 2025. Tapi di balik ledakan dan retorika, ada mafia tender perang yang sudah salivating. Perusahaan-perusahaan raksasa yang bakal cuan miliaran dari konflik ini. Hari ini, kita kupas. Perusahaan mana aja yang kemungkinan besar menang tender perang AS di Venezuela? Oke, dulu-dulu, ketegangan AS Venezuela cuma soal sanksi dan politik. Tapi sejak Trump balik ke Gedung Putih, semuanya berubah jadi horor militer. Agustus lalu, AS kirim kapal amfibi penuh pasukan, diikuti kelompok serang dengan jet F-35 dan kapal selam nuklir. Alasannya, resmi, perang melawan Khalifah obat bius dari Venezuela yang katanya kirim narkoba ke AS. Tapi coba tebak, lebih dari 80 orang sudah tewas dari serangan drone AS ke perahu-perahu itu, tanpa peringatan, tanpa pengadilan. Venezuela balas dengan mobilisasi militer besar-besaran. Tapi angkatan bersenjata mereka lemah. Jet Sukhoi Rusia yang sudah usang, tank berkarat, dan misil Igla yang entah masih hidup atau enggak. Analis bilang, kalau perang pecah, AS bakal unggul mutlak. Tapi biayanya, miliaran dolar dari kantong wajib pajak Amerika dan ribuan nyawa di ujung peluru. Tapi tunggu, ini bukan cuma soal ego Trump. Ini soal minyak. Venezuela punya 300 miliar barel cadangan, lebih banyak dari Arab Saudi. Dan siapa yang haus minyak murah? Big Oil AS plus kontraktor pertahanan yang sudah siap rebut kontrak. Mereka yang kita sebut mafia tender, gigan pertahanan yang selalu untung dari kekacauan. Saat perang terjadi, pemerintahan AS tidak bergerak sendiri. Mereka butuh tangan-tangan komersial yang bisa menggerakkan logistik, intelijen, rekonstruksi minyak, dan operasi rahasia. Pertama, Lockheed Martin, Raja Langit Perang. Perusahaan ini raksasa dengan kapitalisasi pasar 109 miliar dolar, spesialis jet FK-5, sistem pertahanan Aegis, dan misil presisi. Kalau konflik meledak, tender utama bakal ke mereka. F-35 buat serangan udara, Aegis buat kapal perang lindungi armada AS di Karibia. Baru musim panas lalu, mereka dapat kontrak 3,1 miliar buat upgrade Aegis. Bayangin, satu jet F-35 harganya 80 juta dolar. Kalau ribuan unit, itu jackpot miliaran. Analis bilang, Lockheed bakal jadi penerima manfaat utama dari operasi Karibia manapun. Kedua, RTX, dulu Raytheon, ahli misil pembunuh. Mereka produksi Tomahawk, misil laut yang harganya 1,3 juta dolar per biji. Navy AS baru pesan 837 unit versi upgrade. Di Venezuela, misil ini bakal hujani target darat tanpa ampun. RTX juga suplai Hellfire buat drone, senjata favorit serangan perahu obat bius sekarang. Ketiga, Boeing, pabrik raksasa pesawat tempur. Mereka produksi kapal perang, drone, dan sistem radar. Dalam skenario invasi, Boeing bakal dapat kontrak besar buat dukung logistik udara. Sudah terbukti di konflik sebelumnya, saham mereka melonjak tiap ada eskalasi. 4 besar primes pertahanan AS, termasuk Boeing, siap panen dari operasi anti-narkoba Karibia yang sudah jalan. Keempat, General Atomics, raja drone pembunuh diam-diam. MQ-9 Reaper mereka sudah dipakai serang perahu Venezuela, dan baru September lalu dapat kontrak 14,1 miliar dolar buat produksi dan perawatan. Drone ini murah, presisi, dan gak butuh pilot beresiko. Kalau perang panjang, tender drone bakal banjiri kantong mereka. Bayangin ribuan unit terbang di langit Venezuela. Northrop Grumman mengambil posisi sebagai penjaga langit dan ruang angkasa. Mereka adalah otak di balik drone siluman RQ-4 Global Hawk, satelit mata-mata orbit rendah, dan bomber nuklir generasi baru B-21 Raider. Jika Amerika ingin mengawasi seluruh wilayah Venezuela dari udara 24 jam non-stop, Northrop Grumman lah yang memberikan mata langit itu. Mereka bukan hanya membuat senjata, mereka menciptakan jaringan intelijen udara yang membuat musuh terlihat bahkan sebelum perang dimulai. Jangan lupa Chevron,
Bukan pertahanan, tapi minyak hitam yang bikin semuanya berputar. Mereka sudah punya lisensi bor di Venezuela, ekspor 100.000 barel sehari ke AS. Pasca perang, tender rekonstruksi ladang minyak bakal ke mereka. Akses eksklusif, kontrak preferensial, dan alihkan ekspor dari Cina ke AS. Trump tolak tawaran Maduro buka proyek minyak buat AS, mungkin karena dia mau rebut lewat peluru dulu. Ini bukan perang obat bius, teman-teman. Ini perebutan emas hitam. Tapi hey, ini nggak cuma soal cuan. Mafia tender ini, kompleks industri militer AS, selalu untung dari darah dan air mata. Kontrak miliaran berarti pajak rakyat yang bayar. Sementara veteran pulang dengan PTSD dan warga Venezuela kehilangan rumah. Analis bilang, perang di Venezuela bisa bikin presiden buruk, langgar hukum internasional, dan kasih alasan Putin invasi Ukraina lagi. Dan minyak? Sebenarnya Chevron sudah untung, tapi kalau Maduro jatuh, Cina kehilangan mitra dan AS rebut semuanya. Ini siklus. Perang ciptakan kekacauan, kontraktor bangun ulang, rakyat bayar tagihannya. Seperti Irak dulu, Halliburton cuan $39 miliar, sementara Irak hancur. Apakah Venezuela akan jadi korban selanjutnya? Jadi, teman-teman, Lockheed, RTX, Boeing, General Atomics, Northrop Grumman, Chevron, mereka yang siap pesta dari tender perang ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang bayar pesta? Ya rakyat semua. Kalau kalian muak dengan mafia ini, like video ini, share ke teman, dan subscribe channel buat kupas lebih dalam isu-isu gila kayak gini. Apa pendapat kalian? Perang ini worth it atau cuma permainan kaya raya? Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay aware, stay alive.